然秘雷秘法。把醉血，口出狂虚伪贪婪，还有我等在。 正的力量，万物皆有裂痕，对他。 Halo kalian semua, selamat datang di channel singkat padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode 166. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Shihao bertemu dengan adiknya yaitu Jinhao. Tidak hanya bertemu dengan Jinhao, mereka berdua juga bertemu dengan Shiyi, yaitu kakak sepupu mereka berdua. Pada pertemuan mereka sempat terjadi pertarungan antara Shihao melawan Shiyi, tetapi pertarungan itu tidak berlangsung lama karena mereka kedatangan orang lagi yaitu Ninjuang yang berniat untuk menghabisi mereka bertiga karena mereka bertiga berasal dari darah pendosa. Dan karena mereka bertiga yang tidak terima dihina sebagai darah pendosa, mereka bertiga pun bekerja sama bertarung melawan Ninjuang yang sampai pada akhirnya Xiao bisa mengalahkan Ninjuang menggunakan serangan pedang reinkarnasinya. Tetapi Ninjuang yang telah dikalahkan oleh Xiao merupakan tubuh spiritualnya Ninjuang, sedangkan Ninjuang yang asli masih hidup. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau itu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan adanya seorang wanita yang sedang tertidur di atas kasurnya. Tetapi di tengah tidurnya tiba-tiba saja wanita itu berpindah tempat ke dimensi lain. Hal ini pun membuat sang wanita sangat kebingungan kenapa dirinya bisa berpindah tempat. Dan tidak lama kemudian sang wanita itu mendengar adanya suara seseorang yang berbicara kepada dirinya. Sang suara itu mengatakan kepada sang wanita bahwasanya dirinya akan memberikan sebuah rahim kepada sang wanita. Yang akan menurunkan keturunan yang sangat hebat serta dapat mengusik ruang dan waktu. Yang dimana maksud dari perkataan suara itu merupakan Ninjuang, karena sang wanita ini merupakan ibunya Ninjuang. Setelah itu pun kita diperlihatkan dengan Ninjuang yang datang ke tempat ibunya bertanya kepada ibunya sebenarnya dirinya ini berasal dari mana. Karena Ninjuang yang sudah sadar bahwasanya dirinya memiliki kekuatan yang spesial. Tetapi sang ibu sekarang tidak mau menjelaskannya kepada Ninjuang karena ia khawatir bahwasanya adanya mata-mata yang sedang menguping mereka. Apalagi rahasia ini hanya ibunya Ninjuang saja yang mengetahuinya dan tidak ada orang lain yang boleh mengetahui hal ini. Tetapi ibunya Ninjuang tetap akan memberitahu informasi ini kepada Ninjuang menggunakan pesan tanpa suara, yang dimana ibunya Ninjuang memberitahu kepada Ninjuang bahwasanya Ninjuang ini merupakan anak antara perkawinan dirinya bersama dengan seorang penguasa dari dunia bawah yang merupakan penguasa dari 8 domain, yang secara tidak langsung hal ini membuat Ninjuang berasal dari keturunan darah pendosa. Mendengar hal itu membuat Ninjuang pun sangat kaget. Ninjuang bertanya kepada ibunya lalu kenapa mereka ditugaskan untuk menghabisi darah pendosa. Ibunya Ninjuang menjawab hal tersebut merupakan pilihannya Ninjuang. Apakah Ninjuang akan mengakui bahwasanya ia berasal dari darah pendosa atau akan tetap berada di jalannya untuk menghabisi darah pendosa? Dan setelah ibunya Ninjuang menyampaikan informasi tersebut, tiba-tiba saja sang dewa yang telah memberikan keturunan kepada Ninjuang menghabisi ibunya Ninjuang menggunakan sambara petir yang membuat ibunya Ninjuang pun menghilang. Sedangkan Ninjuang sendiri masih belum terima dengan fakta ini karena ia telah menganggap bahwasanya keturunan dari darah pendosa merupakan sesuatu hal yang kotor dan juga menjijikan. Dan lalu kita pun kembali kejadian waktu Shihao bersama dengan Jinhao dan juga Shiyi telah berhasil mengalahkan tubuh spiritualnya Ninjuang.
Jadi cerita sebelumnya merupakan cerita flashback dari Ninchuang. Walaupun Ninchuang telah mengetahui bahwasanya dirinya berasal dari keturunan darah pendosa, tetapi Ninchuang tetap akan melampiaskan amarahnya kepada Shi Hao bersama dengan Qin Hao dan juga Xi Yi. Setelah itu pun Ninchuang yang asli pergi meninggalkan gua persembunyiannya. Sedangkan di lain sisi kita diperlihatkan dengan Shi Hao, Qin Hao dan juga Xi Yi yang tiba-tiba saja mereka mendapatkan murid-murid baru karena di sini mereka yang kagum dengan kemampuan ketiga orang ini yang telah berhasil mengalahkan Ninchuang. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya sebuah cahaya yang mengarah kepada mereka bertiga yang memindahkan mereka bertiga ke tempat dari dunia lain yang ternyata dunia ini merupakan dunia milik Ninchuang. Setelah itu Ninchuang yang asli muncul di hadapan mereka dan ingin menantang mereka untuk berkelahi kembali. Dengan pertarungan kali ini Ninchuang yang asli akan berhadapan melawan mereka bertiga. Tidak hanya itu, pertarungan mereka akan juga disiarkan langsung oleh Ninchuang di berbagai tempat, membuat semua orang dapat menonton pertarungan mereka, bahkan kedua orang tuanya Shi Hao. Lalu Ninchuang pun menyerang mereka bertiga menggunakan kekuatan dari tangan dewanya. Untungnya mereka bertiga bisa menghindari tangan dewa tersebut, tetapi setelah itu Ninchuang mengarahkan serangannya kepada Qi Hao yang untungnya Qi Hao bisa menghindar. Dan setelah itu Ninchuang menggunakan tangan dewanya membuat sebuah ledakan yang sangat besar sampai bisa terlihat dari luar angkasa. Yang untungnya ledakan itu dapat dihindari oleh Shi Hao, Xi Yi dan juga Qin Hao. Dan setelah itu tampak Ninchuang menggunakan darahnya untuk membuat sebuah penjara baru, yang dimana penjara itu digunakan untuk mengurung Shi Hao ke tempat yang berbeda, membuat Shi Hao terpisah dari Qi Hao dan juga Xi Yi. Sedangkan untuk Xi Yi dan juga Qin Hao, mereka berdua akan berhadapan melawan Ninchuang, atau lebih tepatnya di sini Qin Hao sendirian yang akan menghadapi Ninchuang, sedangkan Xi Yi akan berhadapan melawan para artefak milik Ninchuang, yang dimana artefak milik Ninchuang ini menyimpan kekuatan dari binatang buas yang Ninchuang katakan bahwasanya para binatang buas itu merupakan para jenius terdahulu, dan jika Xi Yi dikalahkan oleh mereka maka Xi Yi selanjutnya akan menjadi artefak berharga milik Ninchuang, menambahkan koleksi Ninchuang dari 6 menjadi 7 artefak. Sedangkan Qin Hao yang masih bertarung melawan Ninchuang, Ninchuang memberitahu kepada Qin Hao kenapa dirinya mengincar Qin Hao, karena ia berniat untuk mengambil tulang tertingginya milik Qin Hao. Apalagi tulang tertingginya Qin Hao sangat cocok sekali dengan tulang dewa milik Ninchuang, membuat Ninchuang sangat tertarik dengan tulang tertinggi yang dimiliki oleh Qin Hao. Ninchuang langsung mengeluarkan harta dari rantai pengikat jiwa, membuat Qin Hao tidak bisa terbebas dari rantai itu karena jiwanya Ninchuang juga ikut terikat. Setelah itu pun Ninchuang dengan sangat senangnya mengambil tulang tertinggi milik Qin Hao, karena ia sangat yakin dengan tulang tertinggi milik Qin Hao dirinya bisa menjadi orang yang sangat kuat dan tidak akan bisa dikalahkan di dunia ini. Sedangkan di tempatnya Shi Hao sekarang juga terjebak di rantai jiwa milik Ninchuang, yang untungnya Shi Hao bisa terlepas dari rantai jiwanya Ninchuang dan langsung menggunakan kekuatannya untuk menyerang Ninchuang. Tetapi di tengah pertarungan itu tiba-tiba saja Shi Hao merasakan ada yang aneh di tubuhnya, karena di saat yang bersamaan waktu Shi Hao bertarung melawan Ninchuang yang lain sedang mencoba untuk mengambil tulang tertingginya Qin Hao. Dan karena tulang tertingginya Qin Hao dan juga Shi Hao merupakan tulang yang sama yaitu milik Shi Hao, membuat Shi Hao juga bisa merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh Qin Hao yang sekarang tulang tertingginya sedang dicoba untuk diambil oleh Ninchuang. Sedangkan Shi Yi sekarang yang masih bertarung melawan artefaknya Ninchuang telah melihat bahwasannya Ninchuang sekarang sedang mencoba untuk mengambil tulang tertingginya milik Qin Hao. Xi Yi pun dengan segera terbang menuju ke tempatnya Ninchuang untuk menyelamatkan Qin Hao. Tetapi Ninchuang dengan mudahnya dapat menghindari serangan dari Xi Yi dan juga menangkap Xi Yi menggunakan rantai jiwanya juga. Dan sekarang Ninchuang berniat untuk mengambil tulang tertingginya milik Xi Yi, karena tidak hanya Qin Hao yang memiliki tulang tertinggi milik Shi Hao, Xi Yi juga memiliki tulang tertinggi milik Xiao juga, yang sekarang Ninchuang berniat untuk mengambil tulang tertinggi tersebut. Qin Hao yang telah terbebas dengan segera mencoba untuk menyelamatkan balik Xi Yi, tetapi Ninchuang dengan segera menggunakan penjaranya lagi untuk mengurung Qin Hao ke tempat yang berbeda, membuat sekarang pun Xi Yi dan juga Qin Hao telah berpisah di tempat yang berbeda sama seperti kejadiannya dengan Shi Hao. Sambil Ninchuang mengambil tulang tertingginya milik Xi Yi, ia juga menampilkan
menampilkan hal ini kepada Xiao agar Xiao bisa melihat siksaan dari kedua saudaranya. Hal ini pun tentu saja membuat Xiao semakin kesal kepada Ninchuang, tetapi Xiao tidak bisa menyelamatkan dua saudaranya karena mereka sekarang yang telah berpisah. Setelah Ninchuang mengambil tulang tertingginya milik Xi Yi, Ninchuang juga mencoba untuk mengambil kekuatan dari pupil gandanya milik Xi Yi. Untungnya walaupun Xiao berpisah dari kedua saudaranya, Xiao masih memiliki cara untuk menyelamatkan mereka berdua dari kengkangannya Ninchuang, yaitu dengan Xiao yang mengaktifkan kekuatan dari tulang tertingginya membuat tulang tertingginya Qin Hao dan juga Xi Yi juga aktif. Yang hal itu membuat ledakan energi membuat Ninchuang pun terpentar dari Qin Hao dan juga Xi Yi, dan juga membuat penjara dari mereka bertiga hancur, membuat mereka bertiga pun sekarang bisa saling bertemu kembali. Xiao mengatakan kepada Ninchuang bahwasanya Ninchuang tidak akan bisa menjatuhkan mereka bertiga karena mereka bertiga berasal dari keturunan yang sama. Dan juga Xiao sangat kesal kepada Ninchuang karena Ninchuang yang mencoba untuk melukai saudaranya dan juga mengambil harta mereka. Tetapi Ninchuang menjawab bahwasanya perbuatan yang telah ia lakukan kepada mereka merupakan sebuah bentuk pengadilan surgawi kepada darah pendosa. Dan sekarang karena Ninchuang yang telah mendapatkan tulang tertingginya dari Xi Yi, Ninchuang menggunakan tulang tertinggi itu untuk meningkatkan kekuatannya, membuat Ninchuang bisa mengaktifkan sebuah simbol kekuatan yang sangat besar. Dengan simbol yang telah dikeluarkan oleh Ninchuang, Ninchuang mengeluarkan rantai besar untuk mengikat mereka bertiga kembali. Untungnya Qin Hao dan juga Xi Yi dengan kekuatan kerjasama mereka menghentikan rantainya milik Ninchuang. Dan setelah itu giliran Xiao untuk menyerang Ninchuang kembali sambil Xiao mengatakan bahwasanya dirinya juga kebetulan mencari orang kuat untuk mengetes kekuatan barunya. Karena setelah peningkatan dari pembakaran api yang dulunya pernah dilakukan oleh Xiao, Xiao pun mengeluarkan kekuatan dari kaisar gunturnya yang dimana serangan itu bisa membuat Ninchuang terpukul, dan Ninchuang memberikan pujiannya kepada Xiao karena dapat mengeluarkan serangan yang sangat mendominasi. Lalu Ninchuang pun menggunakan hartanya kembali yang dimana para harta itu digunakan oleh Ninchuang untuk mengeluarkan seekor monster negara saksa yang memiliki kepala 9. Xi Yi yang melihat ini pun mengetahui bahwasanya teknik ini merupakan teknik andalannya Ninchuang, dan menurut kabar yang telah didengar oleh Xi Yi, tidak ada satupun orang yang bisa selamat dari serangan andalannya Ninchuang yang ini. Tetapi Xiao mengatakan bahwasanya serangan itu akan mereka buat menjadi sebuah mitos. Setelah itu pun Ninchuang bersama dengan naganya menyerang ke arah mereka bertiga. Xiao bersama dengan kedua saudaranya pun sambil menggunakan teknik reinkarnasi mencoba untuk menahan serangan naga dari Ninchuang, yang dimana peraduan di antara mereka membuat sebuah ledakan yang sangat besar. Setelah ledakan itu terjadi, Xiao bersama Qin Hao dan juga Xi Yi, mereka bertiga tertimbun oleh bebatuan, yang untungnya di sini mereka bertiga masih hidup. Xiao pun mengajak kepada kedua saudaranya untuk berhenti bersenang-senang dan mulai bertarung secara serius. Xi Yi bersama Qin Hao setuju dengan Xiao, lalu mereka bertiga pun kembali lagi berjalan bersama mendekati Ninchuang, sambil Xiao juga telah menggunakan armor hitamnya. Terjadilah persiapan pertarungan yang sangat epik antara ketiga saudara ini dengan slogan mereka masing-masing, yaitu Xiao yang selalu santai, Xi Yi yang selalu arogan dan juga sombong, sedangkan Qin Hao yang selalu adil dalam suatu hal. Dan setelah itu pun pertarungan antara ketiga saudara ini melawan Ninchuang pun dimulai, dengan ketiga saudara ini pertama menghajar naganya Ninchuang terlebih dahulu. Xiao menggunakan pedang reinkarnasinya menebas salah satu kepala dari naganya Ninchuang. Qin Hao juga menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan salah satu kepala dari naganya Ninchuang juga. Xi Yi juga ikut termasuk menggunakan kekuatan dari mata pupil gandanya menyerang salah satu kepala lagi dari kepala naganya Ninchuang. Kerjasama antara ketiga saudara ini membuat mereka bisa menghancurkan naganya milik Ninchuang.
Dan lalu ketiga saudara ini mulai menghajar ke tempatnya Ninchuang dengan Shihao menggunakan pedang reinkarnasinya, serta dibantu oleh Shi Yi dan juga Jin Hao. Dan lagi-lagi kita disuguhkan dengan pertarungan epik dari pertarungan kali ini cuy. Setelah pertarungan itu, Shihao kembali lagi mengeluarkan tungku reinkarnasinya sambil Shihao menyuruh kepada kedua saudaranya untuk mengumpulkan kekuatan mereka ke tempat dari reinkarnasinya Shihao. Jin Hao bersama Shi Yi menerima perintahnya Shihao, lalu mereka berdua pun mengeluarkan kekuatan mereka mengisikannya ke tempat tungku reinkarnasinya Shihao. Setelah kekuatan mereka terkumpulkan di tempat penyimpanannya Shihao, Shihao mengatakan kepada Ninchuang bahwasanya hari ini merupakan hari terakhirnya Ninchuang, dan kematian Ninchuang kali ini merupakan sesuatu cucian tangan dari Shihao bersama dengan kedua saudaranya. Karena akan berhasil menghilangkan seseorang yang telah menghina keturunan mereka sebagai keturunan pendosa. Ninchuang pun meremehkan Shihao dan juga kedua saudaranya karena ia menganggap perkataan Shihao merupakan sesuatu yang berlebihan saja. Sambil Ninchuang juga mengeluarkan sebuah dinding pelindungan yang terbuat dari sesuatu bentuk berwarna hitam seperti daging. Daging itu menutupi tubuhnya Ninchuang dengan sangat cepatnya untuk melindungi Ninchuang dari serangan ketiga saudara ini. Kekuatan yang telah dikumpulkan oleh ketiga saudara ini langsung dilepaskan ke arah Ninchuang. Yang untungnya serangan gabungan tersebut dapat menghancurkan pelindungannya Ninchuang, membuat Ninchuang pun terlepas dan juga Ninchuang berada di kondisi yang terluka. Shihao tanpa basa-basi langsung maju menggunakan pedangnya ke arah Ninchuang untuk menebas Ninchuang. Ninchuang mencoba untuk menahan serangannya Shihao menggunakan dinding pelindungannya, tetapi karena serangan Shihao yang terlalu kuat membuat Ninchuang tidak mampu menahannya dan Ninchuang pun tertebas oleh pedangnya Shihao. Tetapi sayangnya di saat kondisinya Ninchuang yang sekarat, Ninchuang bisa kabur dari sana menggunakan dinding teleportasi, membuat Ninchuang pun bisa kabur dari mereka walaupun kondisi tubuhnya berada di kondisi yang sekarat tetapi ia masih hidup. Hal ini pun membuat Shihao merasa jengkel dan dirinya berjanji jika mereka berdua bertemu lagi maka Shihao akan bersungguh-sungguh menghabisi Ninchuang. Setelah pertarungan itu usai, cahaya kemenangan pun telah menyinari planet mereka kembali, membuat kondisi sebelumnya yang ditutupi oleh kabutnya Ninchuang sekarang telah kembali terang dengan kemunculannya sinar matahari. Dan setelah itu pun juga tanpa Shihao yang muncul di atas tebing mengatakan kepada semua orang bahwasannya keturunan mereka bukanlah darah pendosa, melainkan merupakan keturunan dari darah kemuliaan. Tidak ada boleh adanya orang lain yang menghina keturunan mereka kembali. Perkataan itu pun membuat semua orang yang berasal dari darah keturunan pendosa merasa sangat bangga kepada Shihao dan mereka akan berjuang bersama Shihao untuk membela keturunannya Shihao. Di saat itu tadi sangka Shi Yi berniat untuk mengembalikan tulang tertingginya Shihao karena ia menyadari bahwasanya barang ini bukanlah miliknya dan ia berniat untuk mengembalikannya kepada pemilik asli. Tetapi Shihao tidak mau menerimanya dan Shihao ingin Shi Yi tetap menyimpannya karena Shihao juga yang tidak lagi membutuhkan tulang tertinggi tersebut. Tetapi setelah pertarungan itu terlihat adanya orang lain yang sedang mengawasi mereka bertiga dan tampaknya tertarik kepada mereka bertiga. Sosok dari orang ini masih belum diketahui siapa, tetapi sepertinya akan menjadi musuh barunya mereka bertiga. Dan setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Perfect World episode 166 bersambung dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Pada preview episode selanjutnya, kita diperlihatkan dengan Shihao, Shi Yi, dan juga Jin Hao yang sekarang mereka bertiga berniat untuk berpisah karena di sini mereka memiliki urusan mereka masing-masing yaitu mencari harta karun untuk mereka sendiri. Dengan pertama Shi Yi pergi duluan meninggalkan mereka berdua. Selanjutnya adanya Jin Hao yang juga berpisah dengan Shihao yang tujuannya juga untuk mencari harta karun agar bisa meningkatkan kekuatannya Jin Hao. Pada saat ini sebenarnya Xiao juga sempat mengajak kepada Jin Hao untuk berpetualangan bersama, tetapi Jin Hao menolaknya karena Jin Hao ingin mengembangkan pengalamannya dengan cara mandiri. Dan lalu Jin Hao pun pergi meninggalkan Shihao.
Setelah Shihao sendirian, Shihao pun bertemu dengan teman-temannya kembali, yaitu Lu Yi dan juga Lu Dao. Dengan di sini Shihao yang akan ikut kembali bersama dengan teman-temannya. Lu Dao juga menunjukkan sebuah batu kuno yang merupakan sebuah peta harta karun, mengajak kepada Shihao untuk mencari harta karun baru. Shihao menerima ajakan tersebut dengan Shihao ikut bersama mereka mencari harta karun di dunia bawah yang lebih tepatnya berada di dunia magma. Dan setelah mereka menjelajah dunia magma itu, tiba-tiba saja mereka mendapatkan serangan dari badai magma yang untungnya mereka semua dapat dilindungi oleh Shihao menggunakan perlindungan spiritualnya. Sedangkan di lain sisi kita diperlihatkan dengan Shi Yi yang pergi di sebuah tempat kuno yang di sana terdapat adanya sebuah patung naga. Dan kembali kepada Shihao, Shihao tampaknya menemukan sebuah tempat harta karun yang tampaknya tempat harta karun itu dijaga oleh formasi yang kuat sampai Shihao menggunakan tubuh tulang tertingginya. Dengan mencoba untuk menjebol formasi tersebut menggunakan tulang tertingginya, tetapi sepertinya usaha itu gagal. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!